Bab 2744. Bicara jujur. Selesai bicara, pria bertopeng itu melepas topengnya dan memperlihatkan wajahnya. Tapi dia yang mulutnya monyong, penuh dengan kumis, dan mata kecil berkedip-kedip saat berbicara, membuat orang yang melihatnya merasa dia adalah orang yang licik. Namun, setelah pria tua itu selesai bicara, dia menunggu beberapa saat lagi, dan di sekitar masih sangat sunyi. Dia mengerutkan kening, setelah menyadari bahwa Erikin tidak berencana menjawab, dia meluruskan pinggangnya dan ekspresinya menjadi dingin. Teman seiman, apakah kamu benar-benar ingin memaksaku bertindak? Aku katakan padamu, metodeku bukan lelucon. Begitu bertarung, perjalanan kolam pedangmu ini akan sia-sia, dan hidupmu juga akan terancam. Selesai bicara, pria tua itu mengayunkan pedang abadi yang memancarkan cahaya keemasan. Pedang abadi ini terlihat sangat tidak biasa, di kolam pedang Reiki emas masih tetap memancarkan cahayanya. Kamu dan aku tidak punya dendam, aku beri kamu waktu, segera singkirkan formasi ini, kalau tidak jangan salahkan aku jika bertindak. Setelah pedang itu muncul, ekspresi pria tua itu menjadi lebih garang, dan seolah sudah siap bertindak kapan saja. Haha, tidak ada dendam. 100 meter jauhnya, Erikin melihat semua ini dan menembakkan cahaya Reiki terakhir, dia berkata dengan mencibir. Kamu dan aku baru berpisah beberapa waktu, apakah kamu sudah lupa apa yang pernah kamu lakukan? Teman seiman, apa yang kamu bicarakan, aku sama sekali tidak mengerti. Aku melakukan segala hal sesuai dengan hati nurani, tidak pernah merugikan orang lain. Ujar pria tua itu dengan percaya diri. Sungguh. Kalau begitu izinkan aku mengingatkanmu, apakah mutiara Reiki emasku enak digunakan olehmu? Perkataan mengejek Erikin didengar oleh orang tua itu, dan ekspresinya langsung berubah drastis. Dirinya baru saja mendapatkan mutiara Reiki emas, bagaimana mungkin tidak mengerti maksud Erikin? Tapi, sialnya, ketika pria tua itu mencuri mutiara Reiki emas, dia sangat berhati-hati, bagaimana mungkin bisa ketahuan dengan mudah oleh pihak lawan, bahkan dijebak dalam formasi. Dia tahu masalah ini tidak akan berakhir baik. Saat berikutnya, Biu mengetahui bahwa Erikin datang untuk menagih hutang, pria tua itu juga tidak berbicara omong kosong lagi. Di telapak tangannya, entah sejak kapan, dia sudah mengenakan sarung tangan yang terbuat dari sutra roh ungu, dan ketika dia bergerak ke depan, langsung mengeluarkan serangan yang tajam. Terdengar suara keras, lingkungan sekitar bergetar dalam sekejap, ada sebuah cahaya setengah bening, seolah dibuat terbelah dua oleh cakar pria tua itu. Kemudian pedang abadi keemasan terbang ke depan, sosok pria tua mengikutinya dari belakang, dan hendak bergegas keluar. Namun, dari tirai cahaya tadi, setelah tubuhnya sedikit terbang keluar, ekspresi pria tua itu langsung tampak ngeri. Dia terkejut, langsung memanggil pedang emas kembali, dan kemudian bergegas mundur. Karena tepat di luar formasi sihir ini, di balik tirai cahaya, ada ribuan jimat yang bisa meledak mengambang di kehampaan. Selama dirinya bergeser satu langkah saja, takutnya jimat-jimat ini akan diledakkan oleh Erikin, dan pada saat itu, dia akan terluka parah atau langsung tewas. Teman seiman, apakah kamu sudah gila? Pria tua itu berteriak, kembali ke area semula dan melihat sekeliling dengan panik. Kamu menyebarkan begitu banyak jimat di tempat seperti ini. Begitu itu meledak, retakan kosong terbentuk dan Reiki emas akan menjadi kacau lagi. Itu tidak ada manfaatnya bagi kita berdua. Dia benar-benar tidak menyangka Erikin akan begitu gila. Dia tidak hanya mengatur formasi sihir, dia juga membuat lingkaran yang sulit ditembus di luarnya. Jika dia tidak merespons dengan cukup cepat, dan segera kembali, maka jimat-jimat itu akan tersentuh. Orang ini sudah bertekad menjebak dirinya di sini.
Ya, itu memang tidak akan ada manfaatnya. Tapi kamu mengambil semua mutiara Reiki emasku. Apakah aku masih peduli tentang ini? Ujar Erikin dengan mencibir. Teman seiman, aku hanya mengambil beberapa mutiara Reiki emasmu, jika tidak aku akan mengembalikannya kepadamu. Ujar pria tua itu dengan sangat kesal. Selesai bicara, 7 mutiara muncul di depannya. Apakah kamu pikir aku bercanda? 3 tempat pola dewa telah kamu kunjungi semua, dan aku menyadari kamu bukan orang bodoh. Menurutku kita adalah orang pintar, jadi kita saling jujur saja. Ekspresi Erikin tampak acuh tak acuh, dan langsung mengatakannya dengan jujur. Ekspresi pria tua itu langsung menjadi sedikit canggung. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Erikin. Dirinya bukan secara tidak sengaja ketahuan oleh Erikin di tempat 3 pola dewa, tetapi pihak lawan tahu keberadaannya. Kalau dipikir-pikir memang tidak salah. Erikin sudah lama tidak membuat pola dewa keempat, dan dia seharusnya sudah mengikutinya sejak saat itu. Tetapi setelah sekian lama, bahkan jika pada awalnya pihak lawan tidak mengetahuinya, namun sekarang dia menyadari bahwa semua mutiara Reiki emas telah hilang. Jika demikian, masuk akal juga Erikin mengatur begitu banyak jimat peledak di sekelilingnya. Tujuan pihak lawan datang ke kolam pedang adalah untuk membuat mutiara Reiki emas, tetapi sekarang dengan kehadirannya di sini tidak peduli berapa banyak pola dewa yang dibuat Erikin, dia masih bisa masuk dan mencurinya. Karena menyusun pola dewa juga merupakan upaya yang sia-sia, jadi memang tidak perlu peduli lagi dengan pertempuran sengit. Teman seiman, jadi apa yang kamu inginkan? Setelah melihat ke sekeliling, pria tua itu berkata dengan tidak berdaya. Hingga saat ini, dia masih tidak mengerti bagaimana dia bisa ketahuan oleh Erikin, dan bagaimana dia bisa dijebak di formasi sihir. Namun bagaimanapun, dirinya telah masuk ke dalam perangkap Erikin, dan tidak mudah untuk keluar. Jadi lebih baik mencoba membujuk Erikin terlebih dahulu. Kembalikan mutiara Reiki emasku dulu. Ujar Erikin dengan acuh tak acuh. Tidak bisa, jika aku memberikan benda ini kepadamu, bagaimana jika kamu membunuhku? Ujar pria tua itu dengan mengerutkan kening. Teman seiman, jangan berpura-pura lagi. Mungkinkah jika aku membunuhmu, kamu bisa mati? Erikin mencibir, apakah aku harus mengatakan dengan terang-terangan? Tubuhmu ini hanya tubuh kloning. Ekspresi pria tua itu langsung menjadi muram, dan matanya terus berkedip. Siapa orang ini sebenarnya? Pada saat ini, dia sudah sedikit menyesal. Sebelumnya setelah menyadari keberadaan pola dewa, dia juga ragu-ragu mau masuk untuk melihat-lihat atau tidak, tetapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa tidak ada orang di sekitar, dan tidak bisa menahan diri merusak tirai cahaya. Ketika dia menemukan mutiara Reiki emas, dia sangat gembira. Mutiara Reiki emas ini terbentuk dengan kecepatan yang hampir 10 kali lipat lebih cepat dari cermin Bagua miliknya. Tetapi pada saat ini, kegembiraan mendapatkan mutiara Reiki emas sudah lenyap, dan pria tua itu hanya bisa berwaspada. Pihak lawan tidak hanya mahir dalam pola dewa dan pelacakan, dia juga kejam, bahkan memiliki penglihatan yang luar biasa. Teman seiman, siapa kamu sebenarnya? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebelumnya kamu memberiku waktu, sekarang aku juga memberimu waktu. Kamu mau menyerahkan mutiara Reiki emas atau mati? Ujar Erikin. Pria tua itu menyipitkan matanya dan menggertakkan giginya. Oke. Teman seiman, aku akan menuruti apa yang kamu katakan. Aku harap bisa menggunakan mutiara Reiki emas ini untuk menghilangkan dendam antar kamu dan aku. Selesai bicara, pria tua itu melambaikan tangannya. 20 lebih mutiara Reiki emas yang belum lama di tangannya, semuanya terbang keluar dan terbang menuju samping. Pria tua itu melayang di tempat, dan tidak bergerak sedikit pun.
Tampaknya dia telah sepenuhnya menyerah dan berencana untuk bernegosiasi dengan Eric Kin. Ketika Eric Kin melihat ini, dia tidak muncul. Sebaliknya, setelah mutiara Reiki emas ini terbang keluar, dia membentuk tangan besar dengan Reiki dan meraih ke arah mutiara itu. Namun ketika telapak tangan ini hendak mengambil semua mutiara itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Di antara mutiara Reiki emas ini, salah satunya meledak dalam sekejap. Jeritan yang mengejutkan langsung terdengar dari mutiara, kemudian aura gelap keluar dari mutiara yang meledak. Bersambung.